Dengan berbagai aktivitas yang saya jalani sebagai seorang entertainer, socialite, dan seorang ibu, banyak banget orang yang selalu bertanya kepada saya, baik saat bertemu langsung atau lewat sosial media. Pertanyaannya selalu sama, bagaimana bisa Riris selalu tersenyum? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, lewat video ini, saya akan reveal di balik senyum Riris. Senyuman bagi saya adalah sebuah keindahan, sebuah energi, sebuah keajaiban, dan senyuman itu adalah pancaran hati. Begitu besarnya energi yang terdapat dalam sebuah senyuman, sehingga dengan kita tersenyum, kita bisa membuat keajaiban dengan menjadikan orang yang murung itu menjadi ceria lagi loh. So, smiling for me is the best way to face any problems, to face any fear, and to cover any pain. Itu emang banyak banget pertanyaan yang masuk ke DM saya atau bertanya secara langsung kepada saya. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya selalu berprinsip bahwa jika kita ingin bahagia, maka terlebih dahulu bagikan kebahagiaan kepada orang lain. Jika kita ingin hidup dalam penuh kebaikan, maka terlebih dahulu lakukan kebaikan, berbagilah kebaikan pada orang lain dan di sekitar kamu. So, itulah kenapa I always try my best to share happy vibes. That means happy moments. Pernah. Pasti sebagai seorang manusia biasa, saya juga pernah sedih, pernah terpuruk, pernah rolling on the floor gitu ya, meratapi nasib, meratapi hidup gitu kan. Hey, tapi yang saya tahu pasti, saya sadar bahwa sometimes I let myself to pause. Untuk berpikir sejenak, untuk tarik nafas, untuk menelaah apa yang sedang terjadi. Dan yang saya sadar pasti adalah setiap musibah atau setiap apapun hal buruk yang menimpa hidup saya, yang pertama saya lakukan adalah saya berusaha untuk menerima terlebih dahulu. Kemudian saya membiarkan diri saya untuk mendigest atau mencerna apa yang sedang terjadi. Dan alhamdulillah, saya tidak pernah lupa untuk kembali bangkit lagi, untuk menyusun strategi kembali, untuk face the world, dan berbagi kebaikan lagi kepada orang lain di sekitar saya. Sebenarnya banyak ya, tapi hal yang paling simple yang bisa membuat saya down atau sedih adalah tidak mendapatkan dukungan dari orang yang paling dekat dengan kita. Atau mendapatkan kata-kata celaan, cemoohan dari orang yang paling kita sayang. That hurts so much. Pengalaman buruk ada. Dan banyak sebenarnya. Tapi jika pertanyaannya adalah apa pengalaman terburuk dari 35 tahun hidup saya, I must say, perceraian menjadi pengalaman terburuk dalam hidup saya. Bukan berarti that's something bad yang harus saya sesali atau apapun, no. Hanya sesuatu yang tidak kita rencanakan, sesuatu yang kita tidak inginkan sama sekali, tapi harus terjadi dan harus kita lakukan. Saya mau share pengalaman buruk yang tak terlupakan, dan ini saya hanya ingin share agar teman-teman bisa mengambil lesson atau pelajaran dari sini. So, one time saat saya mau naik panggung untuk nge-MC, tiba-tiba ada chat masuk WA yang di situ isinya berkata, dengan ini saya tidak ingin menjadikan kamu sebagai istri saya lagi. Wah, ditalak, Bo, mau naik panggung. Wah, itu lumayan ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. I was like,
what? Wait, really? Gitu kan. Tapi alhamdulillahnya, once I get on the stage, saya kembali tersenyum, berjalan sesuai seperti biasanya. Saya masih ngedance, masih nyanyi, masih membawa sukacita untuk audiens saya. Tapi di saat kayak ke backstage, terus duduk, kemudian kayak mikir gitu kan. Terus teman-teman was like, "Are you okay, Riris? Pandangan kamu kosong itu kenapa?" Nggak apa-apa. Padahal tuh lagi mencerna ya otaknya ya. Ini beneran nggak sih? Ini apa gitu ya? Tapi pengalaman dan pembelajaran yang saya tangkap di situ adalah dalam situasi apapun kita harus belajar untuk siap dan menerima. Balik lagi ke acceptance dalam diri kita. Take your time to pause, to digest, to accept, dan kemudian kembali lagi menyusun langkah strategi untuk melanjutkan hidup, to move on. Apapun situasinya. Butuh helaan nafas yang panjang, butuh doa yang sangat panjang, dan butuh usaha yang sangat keras untuk itu. Di awal-awal itu begitu tough sih ya. Saya dan Maxi berdua harus pindah dari tempat tinggal satu ke tempat tinggal yang lain, villa satu ke villa yang lain, sampai akhirnya kami menetapkan di satu tempat tinggal rumah kami sekarang ini dengan persetujuan Maxi. Lebih kecil sih memang, tapi alhamdulillah pas untuk kita berdua, bertiga dengan asisten rumah tangga. Dan yang jelas di rumah yang baru sekarang lebih menyenangkan, lebih bebas. Kami bisa menentukan sendiri apa yang kami mau dan apa yang kami tidak mau. Yang pasti membutuhkan effort yang lumayan tinggi bagi saya pribadi untuk saya bekerja lebih keras lagi, dan butuh effort yang tinggi untuk saya memberi penjelasan yang terbaik untuk Maxi, untuk menjaga kondusivitas antara saya dan dedinya beserta keluarga besarnya. Tentunya membutuhkan cara-cara terbaik untuk menjaga itu semua, dan alhamdulillahnya sampai sekarang hubungan kami masih terjaga dengan baik. Yang saya sangat syukuri hingga saat ini adalah di masa-masa sulit itu, di masa-masa transisi itu, saya punya keluarga, sahabat-sahabat, dan teman-teman yang sangat suportif. Meskipun saya sedang terluka begitu dalam dari orang yang paling dekat dengan saya yang saat itu menyakiti hati, tapi itu semua bisa di-cover dengan cinta dari orang-orang di sekitar saya. So, terima kasih ya guys. Nope. Alhamdulillah tidak pernah, dan tidak ada yang harus saya sesali. Karena saya yakin, saya percaya yang membuat Riris seperti sekarang ini adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya. Good or bad, pengalaman baik atau buruk, pengalaman sukacita ataupun duka. Saya selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup saya. Dan yang saya tahu pasti, seorang wanita yang kuat adalah wanita yang dulunya terluka. Dan luka itu yang membuat dia kuat. Wow, we've come to this moment yang untuk menjawab pertanyaan kalian semua about my status. Am I single now? Yes, I am single now. It's been 1.5 years that I'm single. Kenapa saya tidak ingin go public? Karena saya punya prinsip, saya tidak akan share status saya kepada orang lain sebelum saya share kepada Maxi, anak saya. It's been a hard homework for me that I have to keep this from him for 1.5 years. Dan alhamdulillah, the time has come. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya menceritakan kepada Maxi
tentang status mami dan dedinya. It was hard to tell, but it's relieved untuk mengatakan pada Maxi. Dan alhamdulillahnya, Maxi menerima dengan sangat baik dan it's beyond any expectation bahwa dia ternyata menanggapinya dengan sangat dewasa dan dia mengerti. Bahkan dia nanya balik ke saya ya, kalau mami sekarang gimana? Mami udah punya pasangan baru belum? I was like, wow. Belum sayang, dan insya Allah mami akan selalu jujur ke Maxi. Jika udah ada, pasti mami cerita kok ke Maxi. Oke, karena saya sudah cerita ke Maxi 2 minggu yang lalu, so saya bisa cerita ke kamu sekarang that I'm single. Yes. My greatest gift in my life is my son. Dengan hadirnya anak dalam hidup saya itu membuat kehidupan saya lebih berwarna. Saya jauh lebih kuat, lebih bisa menjalani tantangan-tantangan dengan maksimal. I tried my best, did my best, and doing my best sampai sekarang untuk membesarkan anak saya. Even though I'm a single mom now, tapi selalu saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk anak saya, untuk keluarga, dan orang-orang di sekitar saya. Oke, mengatur waktu sebagai seorang ibu dan seorang wanita yang bekerja. Untuk sekarang sebenarnya lebih mudah ya, karena sebelumnya saya harus mengatur waktu menjadi seorang istri, ibu, dan wanita bekerja. Untuk sekarang, saya selalu bisa menempatkan diri di mana harus melakukan role saya sebagai seorang ibu, mom's life, role saya sebagai seorang pekerja, or whatever it is, dan di bagian mana menjalankan role saya as a single woman. Jadi intinya adalah pada bisa menempatkan diri, mengatur schedule sedemikian rupa hingga hal-hal detail lebih baik kalau dipersiapkan dengan detail dan seksama. Dan saat jadwal MC padat, harus keluar kota dengan waktu yang sangat terbatas, dan saya pribadi adalah orang yang selalu ingin tahu dan memberikan terbaik untuk anak ya. Jadi dimanapun saya berada, sesibuk apapun, saya selalu tetap memantau anak saya. Besok pelajarannya apa, harus membawa apa ke sekolah. Kalau sebisa mungkin pasti saya persiapkan dengan baik juga. Video call jangan ditanya deh, sekali itu minimal banget. Biasanya setiap dia pulang sekolah selalu ngelihat dia video call gitu. Mau saya on stage juga saya video call. Karena selain saya memastikan bahwa he's fine, he's doing great, itu juga memberikan energi tersendiri bagi saya untuk semangat saya untuk bekerja. Jadi setiap jadwal-jadwal MC yang sudah masuk, itu selalu saya sisipkan juga di bagian mana yang kosong. Saya mengajak anak saya untuk staycation, have bonding time gitu, untuk bikin sesuatu yang seru. Yang saya yakin momen-momen seperti itu adalah momen-momen yang sangat berharga untuk anak. Dan setelah itu terpenuhi, saya juga selalu meluangkan waktu untuk diri saya sendiri, to have my me time. Pergi ke gym, nonton konser, enjoying the music, dancing. Sometimes I go to the club with my friends. Itu adalah untuk membangkitkan mood, semangat, dan kebahagiaan dalam diri saya. Musik adalah hal yang tidak terpisahkan dalam diri saya. It's in my blood. Makanya kenapa saya suka banget nyanyi, saya suka banget dancing. Itu adalah salah satu mood booster saya. Karena sekali lagi, enjoying the music adalah bagian dari hidup saya untuk membangkitkan kembali semangat saya. Yang paling penting bagi saya, stay true to yourself, have belief, try your best, and give your best.
Tentukan tujuanmu dan fokuslah pada tujuanmu itu. Saya yakin bahwa setiap ibu selalu mengutamakan anak, kebutuhan anak, kebahagiaan anak. Tapi please jangan lupa akan kebutuhan dan kebahagiaanmu sendiri. Terkadang ada aja cara orang untuk melukai hatimu. Tapi ingatlah dan percayalah, ada banyak cara untuk kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Life is a blessing. Don't waste it being sad. Forget the past, but remember the lesson. Well, sebenarnya banyak sekali pengalaman selama 8 tahun pernikahan, pengalaman 35 tahun kehidupan, pengalaman-pengalaman MC yang sangat amazing semuanya. Mungkin akan saya share di video-video saya berikutnya ya.